Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Anissa Salsabila, NPM 2113053074 dari kelas 5D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi dan mempraktikkan terkait tugas praktikum mengenai energi matahari. Nah, sebelumnya paparan materinya sudah terdapat pada PowerPoint yang Ibu buat ya anak-anak, yakni mengenai apa sih energi matahari itu. Matahari adalah sumber energi yang berjumlah besar dan tidak akan pernah habis. Nah, energi yang dihasilkan oleh matahari berupa sinar yang dipancarkan secara terus-menerus serta mengandung energi elektromagnetik yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tentunya, hal ini menyebabkan matahari termasuk ke dalam salah satu bentuk energi alternatif atau energi terbarukan yang dapat diubah wujudnya. Nah, kira-kira apa ya manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia? Pada penasaran gak nih? Yuk, simak pembahasannya. Manfaat energi matahari. Yang pertama yaitu pembentukan vitamin D. Nah, anak-anak sekalian, cahaya matahari pagi itu bermanfaat bagi pertumbuhan tulang dan kalsium pada anak. Berikut ini adalah contoh video mengenai pembentukan vitamin D oleh sinar matahari. Yang kedua yaitu sebagai sumber listrik. Nah, pancaran sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik yang didapatkan dari proses teknologi fotovoltaik atau panel surya. Berikut ini adalah contohnya. Pembangkit listrik tenaga surya dengan fotovoltaik, listrik dapat dihasilkan tanpa melalui panas. Prosesnya adalah, sel surya akan mengubah radiasi atau sinar matahari secara langsung menjadi listrik. Kita lanjut pada manfaat energi matahari yang ketiga, yaitu sebagai proses pengeringan. Nah, anak-anak sekalian, energi matahari dapat membantu proses pengeringan yang dilakukan oleh manusia mulai dari menjemur baju, menjemur ikan asin, menjemur garam, dan lain-lain. Ini adalah contoh energi matahari untuk melakukan proses penjemuran. Secara umum, kita mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. Hal ini sangat praktis dan murah. Karena sinar matahari selalu ada setiap hari, dan dapat ditemukan di daerah manapun. Yang keempat yaitu sebagai pembentuk awan dan hujan. Nah, anak-anak sekalian, energi matahari dapat membantu proses penguapan pada permukaan air dan juga pengkristalan, sehingga membantu terbentuknya awan. Nah, awan yang mengandung banyak air akan menurunkan hujan. Manfaat energi matahari selanjutnya yaitu sebagai proses fotosintesis. Nah, cahaya matahari merupakan kunci utama dalam proses fotosintesis, di mana tanaman dan alga mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang kita hirup dan sebagai nutrisi penting bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak tolong perhatikan ya, berikut ini adalah video tentang proses fotosintesis. Terakhir, manfaat energi matahari yaitu dapat disimpan dalam panel sel. Nah, anak-anak sekalian, panas matahari itu ternyata dapat disimpan dalam alat yang bernama panel sel yang kemudian bisa digunakan untuk memanaskan air dan menggerakkan mobil. Nah, bagaimana nih anak-anak materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Semoga kalian dapat memahami materi tersebut ya. Untuk sekarang kita akan melakukan sebuah praktikum yang melibatkan energi matahari di kehidupan sehari-hari
sebagai bentuk proses pengeringan. Yuk, langsung saja kita siapkan alat dan bahannya. Baik anak-anak, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu siapkan 2 lembar sapu tangan atau alas kacamata seperti berikut ini. Ini adalah 2 lembar sapu tangan atau alas kacamata. Langkah yang kedua yaitu siapkan 2 lembar tisu wajah. Ini adalah tisu wajah secara 2 lembar. Lalu langkah yang ketiga yaitu siapkan 2 lembar kertas. Ini adalah kertas. Dan yang terakhir yaitu siapkan mangkuk yang berisi air mineral. Ternyata hasil untuk sapu tangan atau alas kacamata, kertas, dan tisu masih belum pada kering. Untuk tisu, sapu tangan, dan kertas, hasilnya yaitu tisu masih terlihat basah, kertas masih terlihat basah, dan sapu tangan masih terlihat basah. Tisu yang sudah kering, kertas yang sudah kering, dan sapu tangan yang masih sedikit basah. Untuk benda tisu, kertas, dan sapu tangan mulai mengering. Beginilah hasilnya. Ternyata benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari langsung seperti tisu, kertas, dan sapu tangan selama 60 menit sudah kering semua. Nah, anak-anak, berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ketika benda diletakkan langsung di bawah sinar matahari, maka matahari dapat menyerap secara langsung kandungan air pada benda. Namun sebaliknya, apabila benda diletakkan di tempat yang teduh atau tidak terkena matahari, maka penyerapan kandungan air pada benda menjadi terhambat, sehingga proses pengeringan benda menjadi sangat lama. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada praktikum kali ini. Semoga anak-anak dapat mengerti dan memahami serta dapat mempraktekannya di rumah sesuai dengan alat dan bahan yang sudah Ibu tuliskan dalam PowerPoint materi. Nah, setelah ini silakan kalian catat hasil praktikum yang sudah dilakukan pada kertas lembar. Kemudian setelah itu jangan lupa kerjakan juga soal latihan yang telah Ibu cantumkan dalam PPT di link Google Form. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan praktikum yang baru dan menyenangkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.